Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari S1 Ilmu Keperawatan semester 5 tingkat 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini kami akan menampilkan video mengenai stimulasi perkembangan psikososial pada anak usia sekolah dan remaja. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu. Saya sendiri Rizka Satriawan, NPM 33. Saya Ifatima Dewi, NPM 47. Saya Tarisa Amalia, NPM 32. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Satriawan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang atau UNIMA dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 5. Di sini saya menemui adik sama ibu karena saya akan melakukan tindakan atau sebuah pengkajian bagaimana pengkajian itu merupakan untuk mengkaji perkembangan psikososial anak usia sekolah. Untuk sebelumnya saya mau tanya sama adiknya, adik usianya berapa? 9 tahun. Namanya siapa? Disa. Kalau ibunya namanya siapa? Karma. Bu Karma. Ibunya Disa ya? Oh, oke. Baik, saya langsung aja ya. Paling pengajiannya waktunya sekitar 10 menit. Nanti akan saya tanya prosedurnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti tadi ya, namanya Disa, umurnya 9 tahun, perempuan ya. Alamatnya di mana, Disa? Kertosari. Oke. Nah, di sini ada poin-poin dari pengajian anak usia sekolah khususnya di bidang psikososialnya. Yang pertama ada poin apakah si anak dapat bermain dengan sesama jenis atau dapat bermain dalam sebuah kelompok. Ya, sebenarnya saya akan naik ke adiknya. Apa adiknya suka bermain sama teman-teman? Bermain dalam bentuk kelompok, misalnya bermain petak umpet atau apa? Sering ya? Oke. Yang kedua ada poin apakah si anak sudah mandiri atau belum. Bisa sudah mandiri? Maksudnya nggak ketergantungan sama orang tua, misalnya sudah makan sendiri, bisa? Iya. Yang ketiga kemampuan untuk berinteraksi kepada orang tua, sering berinteraksi dengan orang tua, misalnya ngobrol-ngobrol, tanya seperti ibu baru apa, sudah makan belum, bisa. Ya. Yang keempat adalah kemampuan untuk mendorong keinginan yang kuat atau dorongan yang kuat. Jadi kalau ada keinginan pengen terlaksana, misalnya bisa pengen punya mainan misalnya, bisa ada keinginan seperti itu. Ya. Selanjutnya bisa pernah ikut lomba? Lomba apa? Pramuka. Oh, pramuka. Ya, jambore kalau gitu ya. Yang selanjutnya bisa membaca dan menulis dengan baik, bisa ya, lancar ya. Yang selanjutnya bisa tahu nilai uang. Ini berapa, Disa? 1.000. Oke. Ini berapa? 5.000. Oh ya, dengan baik kalau gitu ya. Selanjutnya Disa sering nggak melakukan tindakan sesuai hobi? Misalnya Disa hobinya menyanyi, terus Disa menyanyi sukanya. Disa hobinya apa? Ya, hobinya dokter. Dokter. Oh, kalau dokter Disa ngapain? Suka meriksa gitu ya? Oh iya. Terus, nah yang selanjutnya Disa suka nggak bantu orang lain, kayak bantu teman, bantu ibu? Suka ya? Bagus. Yang selanjutnya, apakah Disa pernah berpikir kalau Disa itu orang yang sehat dan menyenangkan? Ya sudah, jadi kamu orang yang sehat menyenangkan ya. Udah, pengajiannya hanya itu saja. Ada yang mau ditanya lagi mungkin, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak ada, ya sudah paham ya. Oke, mungkin sekian pengajian dari saya, nanti akan dilanjutkan sama teman saya mengenai stimulasinya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Disa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Jadi saya kemari untuk menjelaskan ciri perkembangan psikososial yang normal pada anak usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Nama itu siapa ya? Arma. Arma ya. Biasanya dipanggil Arma, Bu. Ya. Ya, kalau anaknya namanya siapa, Bu? Bisa. Sukanya dipanggil siapa? Bisa. Ya.
Jadi kan saya mau membahas tentang ciri perkembangan psikososial pada anak usia 6-12 tahun yang normal. Waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Untuk tempatnya di sini saja ya Bu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ada PPT ya Bu untuk menjelaskan mengenai perkembangan psikososial pada anak usia 6-12 tahun. Nah, ciri-ciri anak usia 6-12 itu antaranya yang pertama mandiri. Jadi anak itu bisa mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri. Nah, apakah anak Ibu sudah seperti itu? Iya, sudah. Sudah mandiri ya Bu. Kemudian anak itu bisa main bersama temannya, bergaul dengan temannya gitu. Apakah anak itu sudah bisa bergaul dengan teman sebayanya? Iya, sudah. Temannya banyak ya. Kemudian anak juga bisa menyelesaikan tugas sekolah. Jadi kan bisa sudah sekolah ya, terus pasti sering diberi tugas. Nah, apakah anak itu bisa menyelesaikan tugas tersebut? Bisa. Sudah pintar ya, bagus. Kemudian anak juga memiliki semangat untuk menjalankan rutinitas yang disukainya, misalnya bersisiran sendiri, kemudian ikut membantu mungkin menyapu rumah. Nah, itu apakah anak Ibu juga seperti itu? Iya. Ya, bagus. Selanjutnya, anak itu juga memiliki ketertarikan terhadap bahasa, budaya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Apakah anak Ibu memiliki ketertarikan seperti itu? Iya. Antara ketertarikan itu, anak itu memiliki ketertarikan terhadap apa ya Bu? Budaya daerah. Budaya daerah itu seperti apa saja? Tari apa? Soreng ya? Dayaan, soreng. Suka melihat itu ya Ya. dia. Pintar. Berarti di antara ciri khas normal tersebut semuanya sudah dilakukan oleh anak Ibu ya. Berarti anak Ibu itu sudah pintar dan sesuai dengan usianya, yaitu usia anak sekolah, usia 6-12 tahun. Nah, di sini Ibu itu harus terus memotivasi, mendukung anak supaya tidak rendah diri dan anak itu dapat berkembang dengan baik. Ya, Ibu, saya sudah selesai ya menjelaskan tentang ciri perkembangan yang normal pada anak usia 6-12 tahun. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya menjelaskan? Ya, jadi tahu tentang perkembangan anak. Ya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Cukup. Kalau begitu sudah saya yang tanya ya Bu. Ya. Dari yang saya jelaskan tadi, bisa Ibu sebutkan salah satu ciri perkembangan anak usia sekolah yang normal? Bisa mandiri, bisa bersosialisasi dengan temannya. Ya, Ya. ya, pintar, bagus sekali Bu. Jadi Ibu bisa membandingkan ya apa yang kurang dari perkembangan anak Ibu. Ya, selanjutnya nanti saya akan kembali lagi ya Bu untuk memberitahu Ibu, menjelaskan tentang cara menstimulasi perkembangan psikososial pada anak usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Untuk waktunya nanti bisa bertemu jam berapa ya Bu? Habis sholat. Ya, sekitar jam 1 ya Bu. Ya, untuk tempatnya bisa bertemu di sini lagi Bu. Ya. Ya, kalau begitu saya istirahat dulu, pamit dulu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya Ibu. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya ya Bu. Ya. Tadi saya kan sudah menjelaskan ciri perkembangan anak yang normal pada anak usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Nah, sekarang saya akan mendiskusikan cara menstimulasi anak untuk sekarang saya akan menjelaskan cara menstimulasi perkembangan pada anak usia sekolah, yaitu usia 6-12 tahun. Karena anak Ibu kan sudah termasuk anak usia sekolah ya Bu. Nah, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Setia. Di sini saja ya Bu tempatnya untuk berbincang-bincang. Ya, kalau begitu nanya ya Bu. Iya. Ya, Disa ya namanya ya. Halo Disa. Ya, Disa punya hobi apa? Menyanyi. Sejak kapan suka menyanyi?
Sejak kecil. Sejak kecil ya. Pernah ikut lomba menyanyi? Pernah. Pernah. Dapat juara? Dapat. Dapat. Pinter ya. Hebat sekali bisa dapat juara. Kalau begitu boleh dipraktekin nggak bisa? Bisa nyanyi lagu apa? Kasih ibu. Ya, boleh dipraktekin. Coba ya, dengerin ya. Mau pakai ini enggak? Lagunya enggak? Ya, coba ya. Kasih ibu kepada kita tak teringat sepanjang masa Yang keras. dan Hanya kembali dari sang surya. Bagus ya suaranya, hebat sekali loh bisa. Nah, Ibu tadi kan sudah melihat cara menstimulasi perkembangan anak usia sekolah ya Bu, pada anak Ibu. Nah, jadi Ibu itu harus bisa memfasilitasi agar anak itu dapat mencapai keinginannya dan juga dapat berkembang dengan baik. Nah, hobi tersebut itu bisa terus dikembangkan dan dapat menjadi bakat saat besar nanti. Yang sejauh ini apakah Ibu sudah paham? Ya, sudah. Ya, karena menstimulasi anak itu perlu agar perkembangan psikososialnya baik Ibu. Nah, saya sudah selesai ya Bu mengajari Ibu cara menstimulasi perkembangan anak usia sekolah pada anak Ibu. Apakah ada yang Bu ingin tanyakan? Tidak. Tidak ya Bu. Kalau tidak, Ibu bisa menghubungi saya kalau Ibu ada perlu atau ada yang Ibu tanyakan ya Bu. Ya. Ya kalau begitu, saya akan mendoakan agar Ibu dan anak-anak Ibu selalu sehat ya Bu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hiyadidil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'al ladzi yughadiru saqama. Ya Ibu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu dan anak Ibu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, Mbak. Perkenalkan, saya Tarisa Yamalia, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Suci. Oh, kalau Mbaknya namanya siapa? Isna. Panggilannya? Isna. Mbak Isna. Terus umurnya berapa Mbak? 17. Oh iya, kedatangan saya kemari atau untuk melakukan pengkajian mengenai tumbuh kembang remaja ya. Nah, dengan pengajian ini kita bisa mengetahui tumbuh kembang remaja itu normal atau menyimpang. Nah, sebelumnya kita mulai bincang kita hari ini. Tempatnya mau di mana? Di sini saja di ruang tamu. Waktunya kita berbincang-bincang kurang lebih 10-15 menit. Ibu sama Mbak sudah bersedia? Iya. Bersedia. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan psikososial remaja itu apa. Nah, di sini ada laptop yang ada PPT-nya. Perkembangan psikososial remaja itu merupakan perkembangan dari aspek psiko dan sosialnya. Nah, di sini juga ada perkembangan psikososial remaja merupakan kemampuan remaja untuk mencapai identitas dirinya yang meliputi peran, tujuan pribadi, dan keunikan atau ciri khas diri. Nah, kemampuan ini tercapai melalui serangkaian perkembangan yang harus diselesaikan. Nah, kemampuan ini tercapai melalui serangkaian perkembangan yang harus diselesaikan oleh remaja. Jika tidak mencapai kemampuan tersebut, remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada kepribadian sehingga terjadi gangguan konsep diri. Nah, selanjutnya definisi perkembangan remaja itu apa sih? Nah, usia remaja itu merupakan seseorang yang telah memasuki usia 12-18 tahun. Tadi Mbaknya umurnya 17 tahun ya? Nah, di mana pada tahap ini individu berusaha mencapai identitas diri yang pas untuk dirinya. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai ciri perkembangan remaja yang normal. Nanti saya akan memberikan pertanyaan ke Mbak, nanti Mbak jawab saja sebisanya. Nah, ciri yang pertama, berinteraksi dengan keluarga dan orang lain. Apakah Mbak sudah dalam ciri ini? Sudah.
Selanjutnya ada berpikir dan mempunyai rencana pribadi atau cita-cita. Sudah ada ya. Nah, yang ketiga ada memilih gaya hidup dan minat yang baik menurutnya. Sudah. Yang keempat, mulai memperlihatkan kemandirian di keluarga. Sudah. Nah, contohnya seperti apa, Mbak? Sudah mulai bantu masak. Kayak bersih-bersih rumah itu juga ya. Terus menyelesaikan masalah dengan meminta bantuan orang lain yang menurutnya mampu. Nah, terus ada dapat mengambil keputusan. Sudah bisa yang mengambil keputusan. Terus ada dapat bertanggung jawab. Nah, apabila ciri perkembangan remaja ini tidak ada di Mbak, itu akan terjadi penyimpangan atau bingung perang. Nah, cirinya itu seperti merasa bingung atau bimbang, terus tidak punya rencana masa depan atau tidak punya cita-cita, terus tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya, memiliki perilaku antisosial, sulit mengambil keputusan, tidak mempunyai minat, dan tidak mandiri. Nah, selanjutnya saya mau bertanya ya sama Mbak. Nah, Mbak itu ada organisasi yang diikuti nggak di kampus? Ada seperti apa? BEM. Jadi Mbak ikut BEM ya. Nah, terus kalau kita ikut organisasi, kita bisa bertemu dengan orang yang baru, kita mempunyai banyak teman. Kan kalau kita punya banyak teman, kita bisa banyak menambah ilmu, bisa sharing-sharing tentang tugas maupun sebagainya. Nah, selanjutnya, apakah Mbak juga melakukan kegiatan di rumah itu seperti apa? Ya, seperti tadi menyapu orang tua ya. Nah, selanjutnya, apakah Mbak ada hobi? Ada. Hobinya apa, Mbak? Olahraga. Olahraganya? Voli. Terus cita-cita. Nah, apakah Mbak punya cita-cita untuk kedepannya? Punya. Apa, Mbak? Pengusaha sukses. Pengusaha. Nah, untuk mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha, apa yang Mbak harus lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Saya harus mengetahui apa peluang. Misalnya saya ingin jadi pengusaha, saya harus tahu apa peluang usaha yang akan datang, terus saya produksi apa itu usahanya. Ya begitu. Melihat peluang usaha. Oh ya. Nah, apakah Mbak sampai sini sudah paham apa yang kita bicarakan tadi? Insya Allah sudah. Selanjutnya saya kalau sudah paham, apakah Mbak bisa menjelaskan apa saja yang tadi kita bicarakan seperti apa? Menjelaskan tentang apa itu pengertian perkembangan remaja, terus ciri-ciri gangguan. Iya, betul. Nah, selanjutnya saya mau berdiskusi sama Ibu. Tadi kan kita sudah berdiskusi mengenai ciri remaja yang menyimpang dan tidak yang normal. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita memfasilitasi tumbuh kembang pada remaja. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita menganjurkan remaja bergaul dengan orang yang nyaman untuk mencerahkan perasaan. Pasti Mbaknya juga punya teman atau sahabat itu kan. Nah, terus aja menganjurkan remaja mengikuti organisasi dengan kegiatan yang meningkatkan moral dan nilai seperti BEM tadi itu ya, Mbak. Nah, terus ada orang tua juga berperan sebagai model interaksi sosial yang baik. Nah, Mbak sama Ibu kan pasti suka berinteraksi dengan baik itu kan. Terus selanjutnya ada menciptakan lingkungan rumah yang nyaman bagi remaja dalam melakukan aktivitas. Yang kelima ada membantu remaja melakukan kegiatan yang disukai atau hobinya. Nah, selanjutnya kita kan sedang ada di pandemi COVID-19 ya, Bu. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa remaja ini? Yang pertama, bisa menghindari segala bentuk kekerasan seperti fisik atau psikologis. Kalau fisik lah seperti memukul, seperti psikologis itu kan seperti suka memarah-marahi anaknya. Itu kan bisa membuat tekanan batin sama anaknya. Terus selanjutnya ada orang tua memberikan panutan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan sama sabun. Sudah bisa cuci tangan. Selanjutnya memberikan asupan gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti sayur-sayuran, buah, ataupun vitamin untuk meningkatkan imunitas anak. Selanjutnya mengajak anak berolahraga teratur dalam rumah, itu bisa hanya stretching, hanya kayak lari-lari kecil itu juga bisa. Terus mengedukasi kepada remaja untuk tetap jaga jarak. Nah, selanjutnya apa sih harapan orang tua untuk anak ke depannya? Anak harus ini ya, mengikuti kemajuan teknologi. Terus sampai sini Ibu sudah paham apa yang kita diskusikan? Iya.
Oke. Nah, selanjutnya kapan kita Bu bisa bertemu lagi? Ya, kapan saja. Kalau nanti sore bagaimana Ibu bisa? Ya, insya Allah. Nah, tempatnya di sini ya Bu. Ya. Nah, di ruang tamu, waktunya jam 4 sore bisa. Ya. Nah, selanjutnya mari kita berdoa ya Bu untuk kesehatan ibu dan sekeluarga. Mohon ibu untuk mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana syahidul ba'sa isfihana safirul syifa'ila syifa'uka syifa'ala itu dirasakam amin. Baiklah Bu, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.